Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Residita dengan NIM akhir 179. Kelompok 1 membahas tentang Pancasila dalam sejarah bangsa, di mana pembahasan materi yang pertama yaitu nilai material Pancasila dalam budaya, yang kedua yaitu perumusan Pancasila, yang ketiga dinamika Pancasila. Pembahasan materi yang pertama yaitu nilai Pancasila dalam budaya. Indonesia memiliki beragam nilai luhur yang akhirnya menjadi inti histori, kultural, dan filosofis pada makna filsafat Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila berupa: 1. Nilai adat istiadat, yang kedua nilai kebudayaan, yang ketiga nilai religius. Ketiga nilai di atas melekat, terimplementasi, serta teramalkan dalam pandangan hidup bangsa dan nilai esensial kehidupan bersama di Indonesia. Nilai esensial ini terintegrasi dalam Pancasila berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang secara objektif telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan sebuah negara. Nilai luhur masa awal Indonesia. Peradaban awal di Indonesia atau Nusantara mencakup temuan artefak dan fosil manusia seperti Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Homo saulensis, Homo achacensis, dan Homo moshokertensis. Ini menjadi indikator awal nilai Pancasila dengan perkembangan kehidupan religi dan masa zaman batu muda atau Neolitikum, dan kekayaan pencipta atau pelindung kehidupan manusia berdasarkan artefak dan lukisan dinding goa di beberapa daerah. Ritual religi biasanya mendatangkan hujan dan upacara menguburan jenazah masih lestari hingga saat ini. Nilai kemanusiaan tercermin dalam penghargaan terhadap anggota masyarakat dan meninggal melalui ritual upacara penguburan dan pemujaan arwah. Sistem barter, kehidupan bersama dalam komunikasi nomaden dan semi-nomaden, beserta bahasa Austronesia sebagai alat komunikasi menunjukkan nilai persatuan. Desa komunal dan pertanian menjadi bagian dari kehidupan organisasi awal dengan sistem barter yang disediakan pada kesepakatan. Konsep primus inter pares menciptakan pemimpin yang dapat diandalkan dalam aspek sosial, politik, dan keagamaan. Kehidupan desa komunal membawa konsep gotong royong dan mendukung saling melengkapi akumulasi persediaan makanan dalam lambung padi sederhana untuk kesejahteraan bersama. Ini menjadi awal penanaman nilai berbagai demi kepentingan bersama. 2. Masa kerajaan tradisional bervariasi nasional. Masa kejayaan Hindu-Buddha di Nusantara terjadi pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia atau Nusantara memiliki kedudukan penting. Kedua kerajaan ini disebut sebagai negara tradisional bervisi dan berskala nasional karena memiliki ciri adanya suatu bentuk negara bangsa yang ditandai dengan bentuk kerajaan dan tata pemerintahan sudah dimiliki ciri berdaulat, wilayah yang pasti, dan rakyat pendukungnya. 1. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berusaha memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insulair, interinsulair, dan internasional, sehingga keberhasilan Sriwijaya sebagai kerajaan nasional besar selama abad ke-7 sampai abad ke-14. 2. Kerajaan Majapahit. Tahun 1293 berdiri Kerajaan Majapahit. Wilayahnya membentang dari Semenanjung Melayu sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Sumpah Palapa Majapahit Gajah Mada berisi cita-cita mempersatukan Nusantara Raya. Wilayah luas Majapahit menjadikannya sebagai kerajaan nasional dengan sistem ketatanegaraan modern. Perkenalkan, nama saya Sofyan Garin Putri dengan NIM 047.
Yang ketiga yaitu kolonialisme dan imperialisme Barat. Mengenai peran kolonialisme dan imperialisme Barat dalam sejarah Pancasila, perlu diketahui bahwa Indonesia mengalami masa kolonialisme yang panjang di bawah kekuasaan Belanda. Sebelum Belanda, ada juga penjajahan Portugis dan Spanyol yang datang ke Indonesia dalam rangka imperialisme dan kolonialisme kuno. Kedatangan kekuatan Barat di Indonesia menimbulkan persaingan perdagangan yang sangat merugikan Belanda. Untuk meningkatkan kekuasaan di Indonesia, perusahaan Hindia Timur Belanda atau biasa juga disebut dengan VOC menggunakan taktik politik seperti divide et impera atau memecah belah dan menaklukkan serta penipuan. Dalam perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, pasca kegagalan VOC, Indonesia mengalami beberapa pemerintahan, di antaranya pada era Herman William Daniels dan Thomas Stafford Raffles. Pada abad ke-19 juga dikenal sebagai abad ekspansi karena Belanda melakukan ekspansi geografi yang cukup besar di wilayah Nusantara. Didorong oleh mentalitas imperialisme baru, negara Eropa berlomba-lomba mencari koloni di luar Eropa karena alasan ekonomi dan status. Salah satu alasan penting Belanda memperluas wilayah di Nusantara selain keuntungan finansial adalah untuk mencegah negara-negara Eropa lainnya mengambil bagian dari wilayah tersebut. Kesimpulannya adalah kolonialisme dan imperialisme Barat mempunyai peran penting dalam sejarah Indonesia, termasuk perkembangan Pancasila. Kedatangan kekuatan Barat di Indonesia menimbulkan persaingan perdagangan yang mengakibatkan Belanda menjajah semakin banyak wilayah di Indonesia. Kekuasaan Belanda di Indonesia berlangsung cukup lama dan berakhir dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang disusul dengan masuknya Pancasila sebagai landasan filosofi negara Indonesia. Perkenalkan, saya Isna Afida dengan NIM akhir 173. Saya akan menjelaskan tentang masa kebangkitan kesadaran nasional. Kebangkitan kesadaran nasional dalam sejarah Pancasila berkaitan dengan masa kebangkitan nasional Indonesia yang dimulai pada awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan munculnya organisasi kepemimpinan baru, perkembangan pendidikan, dan kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Kebangkitan kesadaran nasional didorong oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi penderitaan berkepanjangan akibat penjajahan, kenangan kejayaan masa lalu, dan munculnya tokoh-tokoh intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Sedangkan faktor eksternal yaitu munculnya pemikiran-pemikiran baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme, serta bangkitnya gerakan kebangkitan nasional di Asia. Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dianggap sebagai awal mula gerakan kebangkitan nasional di Indonesia. Namun, terpilihnya Budi Utomo sebagai pionir kebangkitan nasional dipertanyakan karena keanggotaannya hanya sebatas suku dan wilayah Jawa saja. Maka dari itu, gerakan kebangkitan nasional dinilai lebih diwakili oleh Sarekat Islam yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu masa kependudukan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang, Indonesia mengalami sejarah baru dalam kehidupannya, di mana penjajahan Belanda yang telah berlangsung ratusan tahun berakhir dan digantikan oleh pendudukan baru. Di tengah situasi tersebut, Soekarno sebagai salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia mengusulkan gagasan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memaparkan konsep Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila kemudian diadopsi sebagai dasar ideologi negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. B. Perumusan Pancasila. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada April 1945, terdiri dari tokoh-tokoh nasional Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI yaitu merumuskan dasar-dasar kemerdekaan dan konstitusi Indonesia. Soekarno dipilih sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Hasil utamanya adalah Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN pada Juni 1945. BPUPKI memainkan peran kunci dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, perumusan Pancasila 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara yaitu yang pertama, teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua, paham negara kelas, dan yang ketiga, paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yaitu yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. 3. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Orde Lama 1945 sampai 1965. Masa pemerintahan I.R. Soekarno. Sehari setelah bom atom dijatuhkan Amerika Serikat di kota Hiroshima, 6 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI dan pada bom atom yang kedua dijatuhkan di Nagasaki, 9 Agustus 1945 yang membuat Jepang menyerah. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 melalui perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Tanggal 22 Juni 1945, piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI yang kita kenal dengan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah direvisi terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. C. Dinamika Pancasila. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17 di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden tersebut berisi 1. Pembubaran konstituante. 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara.
Orde Baru 1968 sampai 1998 pada masa pemerintahan Soeharto. Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang Pancasila. Pada Orde Baru, Jenderal Soeharto memegang kendali terhadap negeri ini. Pada 1 Juni 1967 diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, dan pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi yang menjadikan panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa reformasi dari 1998 sampai sekarang, dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai Joko Widodo. Di sini ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. Haji B.J. Habibie menggantikan kedudukannya Presiden. Pada era reformasi, hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tatanan elit maupun dalam tatanan rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan memberikan partai politik LSM dan lain-lain. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai ideologi yang reformasi, dinamis, dan terbuka. Dan Pancasila menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang 1945.